وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita dulukan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kajian rutin kita alhamdulillah insyaallah akan terlaksana. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga sahabat tabi'in dan kita semuanya mengharapkan sahabat baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim malam ini, sekalian pengajian rutin kita insyaallah akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Untuk itu para jemaah untuk dapat memperhatikan dan ada waktu kita akan diskusi di akhir waktu. Saya rasa itu aja pengantar dari kami. Mohon maaf Pak Ustaz Asoim, mungkin ada suatu hal lagi dalam perjalanan. InsyaAllah kita doakan semoga selalu dalam rahmat hidup Allah SWT. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين ثم إلى أرواح سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سالم بسم الله الرحمن الرحيم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلن درجاتهم الجنة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada perkataan daripada Al-Imam Ibrahim Al-Adham di dalam kitab Hilyatul Awliya, yang mana beliau mengatakan bahawa ada 10 penyebab matinya hati sehingga doa-doa itu tidak diijabah oleh Allah, yang mana kita sudah membahas sampai kepada as-sabi', yaitu sampai ke-7. Qultum innal mauta haq wa lam tasta'iddu lahu, yang mana kalian mengatakan bahawa sesungguhnya kematian itu benar adanya dan pasti terjadi kepada siapapun, tetapi kalian tidak mempersiapkan akan kematian tersebut. Ini ciri orang yang mana mati hatinya. Jadi kalau kita tidak ingin seperti kategori orang yang mati hatinya, maka persiapkan untuk kita menjemput daripada kematian.
Karena tanpa kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut daripada kematian, maka kita akan celaka nanti kelak di alam barzah, bahkan nanti kelak di yaumul qiyamah ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang kita masuk ke bagian yang ke-8. As-samin, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabaztum uyubakum. Kalian sibuk mengurusi daripada aib-aib saudara kalian, aib-aib orang lain, tetapi kalian melupakan daripada aib kalian sendiri. Nah, ini na'udzubillah min dalik nih. Ini jangan sampai kita termasuk kategori ini. Sibuk akan keburukan orang, sibuk akan kejelekan orang, sampai lupa kita akan aib kita sendiri. Kesalahan orang nampak, kesalahan sendiri tidak nampak. Ini jangan sampai, na'udzubillah min dalik. Apalagi sampai kita yang mana membuka aib daripada saudara kita. Karena orang yang mana membuka aib daripada saudaranya, kata Nabi, tidaklah dia mati kecuali aibnya semua sudah dibuka oleh Allah. Jadi kalau masih ada aib kita yang tertutup, yang mana kita belum akan mati. Kalau udah meninggal, semua aib kita akan dibuka oleh Allah. Kalau kita termasuk daripada kategori orang yang suka membuka aib orang lain. Maka kalau kita mengetahui aib orang lain, kejelekan orang lain, keburukan orang lain, tutup mulut kita ini. Jangan suka menceritakan keburukan daripada orang lain. Jangan suka membuka daripada aib orang lain. Oh, fulan bin fulan begini, 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 begini. Enggak boleh. Kecuali di hal-hal yang diperbolehkan. Yang orang punya aib, yang mana kalau tidak dibuka akan memudaratkan atau mencelakakan daripada orang lain. Misalkan Iwan akan kerjasama dengan Rahmat. Iwan ini penipu. Iwan ini penipu. Kita kenal dengan Rahmat. Rahmat ini teman kita, dan kita tahu dengan Iwan. Apalagi kita ini tahu dengan Iwan, kenapa? Karena pernah jadi korbannya. Lalu kita menceritakan aib ini Iwan kepada Rahmat. Rahmat, tu Iwan penipu. Dia begini, termasuk korbannya saya. Nah, ini diperbolehkan. Karena kalau tidak kita buka aibnya ini akan mencelakakan daripada Iwan, yang mana akan tertipu. Tetapi selain daripada itu, jangan nak coba-coba. Misalkan kita tahu nih, Iwan ini penipu. Iwan ini penipu. Lalu tidak ada hal yang akan mencelakai daripada orang lain. Iwan ini pas solat aja di sini. Lalu saya ini menceritakan kepada bapak-bapak, tu Iwan tu penipu tu. Tidak boleh. Itu aib orang lain. Kenapa? Bapak-bapak tidak akan berhubungan dengan dia dan tidak kenal dengan dia, tapi saya buka daripada keburukan Iwan ini. Ini tidak boleh. Ini sama saja kita membuka aib daripada orang lain. Ingat kata Nabi SAW di dalam sabdanya, man satara musliman satarahallah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib daripada saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ditutupi oleh Allah, di akhirat juga akan ditutupi oleh Allah. Jadi ketika dihisab, akan kejelekan-kejelekan kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita di dunia aja ni, bahkan aib kita ini, isteri kita tak tahu. Isteri kita pun tak tahu. Ya, apa kalau dibuka sama Allah? Kalau kita sampai dibuka aib kita semua ini, maka tidak akan ada yang berani keluar dari rumahnya. Tidak akan ada yang berani bertemu dengan manusia. Kita ini masih ditutupi aib kita. Maka jangan nak macam-macam membuka daripada aib orang lain. Allah sudah memberikan ancaman, Allah akan buka aibnya semua. Jadi ketika dia mati, semua aibnya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya jangan sikit-sikit ceritakan orang ni punya aib, punya keburukan. Jangan kita ceritakan. Na'udzubillah min dalik. Kita buka orang yang tak tahu jadi tahu. Orang tak tahu ni jadi tahu. Misalkan kita ni punya keluarga, rumah tangganya ni tak genah, orang pada tak tahu, kita yang keluarga tahu, kita umbar kepada orang lain, kita buka kepada orang lain, sehingga aib daripada rumah tangganya itu, keluarga kita itu, orang lain pun jadi tahu. Ini na'udzubillah min dalik. Jangan sampai kita termasuk kategori orang yang seperti ini. Karena orang yang seperti ini, inilah orang yang mana mati daripada hatinya. Sibuk akan aib kita aja dah. Kita ni ya Allah banyak dosa, aku ni begini, merenung dah. Banyak kekurangan, solat pun aku ni kurang khusyuk, kadang kepikiran yang lain, apa ini ya Allah, ngaji pun aku kurang. Kita renungi daripada kekurangan kita untuk menjadi diri kita lebih baik, bukan malah sibuk akan keburukan-keburukan orang lain. Jangan sampai kita seperti ini. Contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak suka membuka aib orang lain. Bahkan Rasulullah suka menutupi aib orang lain. Rasulullah itu pernah di zaman Nabi itu ada seseorang antara bainal maghrib wal isya, yang ketika itu tercium aroma kurang enak, kentut. Ini kentut tanpa suara nih. Kentut tanpa suara ini paling berbahaya nih. Bunyinya nggak ada prok, nah bunyi halus itu paling berbahaya. Ini para sahabat Nabi cium, Allah, siapa kentut nih? Ini kata sahabat, tunggu ya nanti azan isya. Kalau ada yang berwudu, berarti dia yang kentut. Ini para sahabat ini nunggu. Para sahabat Nabi ini nunggu. Rasulullah tahu nih, ini orang tak bakal nak berwudu, karena malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri, lalu ingin berwudu, lalu melipat daripada pakaiannya, lengannya itu ingin berwudu. Ditanya, ya Rasulullah mau apa? Aku mau memperbaharui daripada wudu. Maka dalam ilmu fikih itu ada namanya tajdidul wudu, memperbaharui daripada wudu. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Misalkan yang mana kita ngantuk, lagi duduk ni, misal pas taklim ni, sambil begini-gini nih. Kalau bapak duduknya seperti ini kan tidak membatalkan daripada wudu kan? Wudu kita tetap sah, tidak batal. Ketika azan isya berkumandang, kita boleh menggunakan daripada wudu maghrib kita untuk solat isya. Tapi begitu azan berkumandang, kita mau tajdidul wudu. Ini diperbolehkan. Nabi itu ingin tajdidul wudu, maka para sahabat Nabi yang lain pun ikut berwudu juga, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang kentut ketika itu. Lihat akhlaknya Nabi. Coba kalau kita tahu ni kali ni ya, ini tak ada lain ni, tahulah ni, saling nuduh kau kali. Kalau kita kedengaran ni, siapa yang kentut? Nya dia, langsung nunjuk dia, dikasih tahu orang yang kentut tu. Tapi Rasulullah enggak, ditutupi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seharusnya kita lakukan. Itu aib itu. Yang simple aja, yang sepele aja. Yang model gini kan sepele. Kalaupun ketahuan, ya kita bisa cari alasan kan, Allah terlepas bukan sengaja. Orang pun memakluminya kan. Tetapi lihat didikan Nabi dari hal sepele saja. Jangan biasa kita membuka daripada keburukan orang lain, membuka aib daripada orang lain. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat yang lain juga, tapi versinya berbeda. Ini masalah kentut juga. Ini pasti kata sahabat Nabi ini, ketika itu mereka para sahabat ini bersama Rasulullah lagi makan daging onta. Ini tercium aroma kurang enak nih. Ini para sahabat ini langsung nyeling, siapa nih kentut nih? Siapa yang buang angin nih? Nabi tahu ini orang tak mungkin berwudu. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, siapa yang tadi makan daging onta hendaklah dia berwudu. Maka ini asbabul wurud hadis yang mana mengatakan bahwa siapa yang memakan daging unta hendaklah dia berwudu. Itu asbabul wurudnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menutupi daripada aib orang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu. Lihat akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun seperti itu. Membuka aib ini dengan riba ini kurang lebih sama. Menceritakan keburukan orang lain. Jadi kalau kita katakan tapi ini benar, namanya riba. Namanya riba. Kalau tidak benar namanya fitnah. Ingat, dosa kita sama manusia itu lebih berat dibandingkan dosa yang kita lakukan langsung kepada Allah. Karena kalau dosa kita sama Allah, kapan saja kita datang untuk bertobat, maka tobat kita akan diterima dan dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berkata bahwa dosa daripada riba itu asyad minaz zina. Lebih parah, lebih besar dosanya dibandingkan zina. Kalau kita logika kita, masa sih? Zina. InsyaAllah kita ni terjaga dari perbuatan zina. Tapi kalau buka keburukan orang lain, buka aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, hari-hari kita lakukan, ternyata itu lebih parah dibandingkan dosa zina. Seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kok bisa dosa zina, dosa riba, menceritakan keburukan orang lain itu dosanya lebih besar dibandingkan berzina? Kata Nabi, kalau dosa zina itu dosa dirinya dengan Allah. Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah terima taubatnya dan Allah ampunkan daripada dosa zinanya. Tapi kalau riba, sekalipun yang mana dia udah tulus minta maaf, udah berubah, udah nyesal akan perbuatannya, membuka daripada keburukan orang, tapi orang yang mana diceritakan keburukannya, yang dibuka aibnya, yang mana dia tidak mau memaafkan, maka dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini dosa dengan adami, sesama manusia. Maka dosa sesama manusia itu lebih berat dibandingkan dosa kita dengan Allah. Kalau dosa sama Allah, kapan ya? Asal benar-benar kita bertaubat tulus, maka dosa kita akan diampunkan. Tapi dengan manusia belum tentu, Pak. Apalagi orang itu pernah kita zalimi. Contoh, kita pernah jatuhkan kehormatannya. Ya, malah minta bantu, ya malas ini. Coba kau cari kerja benar-benar. Begitu kan Allah. Itu perasaan orang yang digitukan bagaimana itu rasanya? Subhanallah. Yang mana nih orang bertaubat kepada Allah, yang menjelek-jelekkan nih, yang menjatuhkan kehormatan daripada orang nih tadi, bertaubat kepada Allah, nyesal akan perbuatannya, datang sama bapak nih, minta maaf. Kira-kira dimaafkan enggak? Bang, saya minta maaf bang, dulu pernah saya terucap macam gitu, mohon maaf, nyesal saya dah. Tulus dah dia ni. Tapi kalau ingat dulu ni, ya Allah, tak jadi nak minta maaf untuk memaafkan dia. Enggak, masih sakit hati aku. Kau gitu kan aku ni masih terasa sampai sekarang.
Betapa malunya aku kau gitukan. Padahal orang ini dah tulus. Maka kalau dosa sama manusia berat. Dosa sama Allah lebih mudah untuk diampunkan sama Allah. Karena Allah itu, kalau kita datang dengan 99 kesalahan, satu saja kebaikan kita, apa? Taubat. Allah tidak akan memandang 99 kesalahan itu. Allah tidak akan mandang 99 kesalahan itu, bahkan diampunkan oleh Allah. Tapi kalau manusia, kau berbuat baik 99 kali, satu aja kesalahan kau, 99 kali kebaikan yang kau lakukan itu dilupakan dia. Yang diingat apa? Satu kesalahan kau. Maka hati-hati Pak, kalau berbuat dosa dengan manusia. Maka lisan kita ni agak dijaga. Kita nyakiti hati orang, hati-hati Pak. Dosa sama manusia ni berat luar biasa. Istilahnya, karena manusia itu berbeza dengan Allah. Allah itu Ghafur, Allah itu Al-Afu, Allah Maha Pengampun, Maha Memaafkan. Tapi kalau kita belum tentu Pak. Kadang hal sepele aja bisa bermusuhan sampai mati. Ya Allah, gara-gara tak ditegur ya tu, sampai mati bermusuhan dia. Gara-gara tak ditegur, gara-gara tak diundang. Yang lain dia diundang, dia tak diundang, padahal lupa itu. Yang punya hajat tu bukan sengaja, bermusuh sampai mati Pak. Cuman gara-gara yang sepele begitu, apalagi yang berat. Itu bisa-bisa nanti kita akan menyelesaikannya nanti di akhirat. Jangan sampai kita menyelesaikan itu nanti di akhirat. Kenapa? Pasti kita muflis, akan bangkrut gitu. Maka Nabi SAW sendiri berkata kepada para sahabatnya, tahukah kalian orang yang muflis nanti kelak di yaumul qiyamah? Orang yang muflis nanti kelak di yaumul qiyamah adalah orang yang mana memiliki kesalahan dengan orang lain, lalu orang-orang yang mana dia zalimi sama dia, disakiti hatinya, yang diambil haknya, akan datang satu persatu untuk meminta haknya. Maka orang tersebut akan membayar dengan pahala ibadah yang ia lakukan sewaktu dia hidup di dunia. Datang satu orang, ya Allah, dia pernah fitnah aku ya Allah, dia ambil pahala solat kasihkan. Ya Allah, dia pernah nyakiti hati aku ya Allah, dia ambil pahala ini kasihkan. Ya Allah, dia pernah ribain aku ya Allah, dia pernah buka aib aku ya Allah, dia ambil kesalahan kita kasih, dia ambil pahala kita kasihkan lagi orang. Terus menerus sampai habis pahala kebaikan kita, tak tersisa. Ini kata Nabi, inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti kelak di yaumul qiyamah. Gara-gara apa? Dosa dengan manusia. Tapi kalau kita, orang berbuat salah sama kita, maafkan Pak. Kenapa? Ganjarannya besar Pak, balasan yang akan Allah berikan luar biasa Pak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, diceritakan Rasulullah SAW itu pernah yang mana tersenyum lalu tertawa, sedih lalu tertawa. Begitu berulang-ulang sampai sahabat-sahabat Nabi itu terheran-heran, apa yang terjadi sama Nabi? Sedih lalu tertawa Nabi. Sayyidina Umar saja yang berani bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau yang mana bersedih lalu engkau tertawa? Maka kata Rasulullah SAW, aku dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dua hamba Allah yang saling menuntut. Orang yang pertama menuntut orang yang kedua. Maka Allah perintahkan kepada orang yang dituntut, orang yang kedua ini, untuk memberikan daripada hak orang yang mana menuntut. Tetapi orang tersebut sudah tidak memiliki pahala lagi. Maka orang yang menuntut, orang yang pertama ini, berkata kepada Allah, kalau begitu ya Allah, pindahkan dosaku kepada diri ini. Kita kalau udah habis pahala kita ni, tapi masih banyak orang yang datang menuntut untuk kita ni, kepada kita ni, oh,
pahala dosa-dosa orang itu akan dipindahkan kepada kita. Udahlah pahala kebaikan habis, timbangan daripada dosa kita tambah berat, tambah banyak. Makanya Rasulullah ketika melihat orang ini berkata, pindahkan dosa aku kepada-Nya ya Allah, sedih Nabi, karena Nabi tak kepengin umat-umat yang nanti kelak di yaumul qiyamah seperti ini, saling menuntut antara satu dengan yang lain, sampai-sampai ingin dosanya dipindahkan kepada saudaranya. Itu membuat Nabi sedih. Tapi lalu Allah berfirman, berkata kepada hamba yang menuntut, hamba yang pertama, coba kau menoleh ke atas. Maka dia pun menoleh ke atas. Ternyata di atas sana ada satu bangunan begitu indah, terbuat dari emas, bertahtakan intan permata. Maka orang yang pertama ini, yang menuntut ini, bertanya kepada Allah, bangunan rumah siapakah ini ya Rabb? Maka kata Allah, ini bangunan, ini rumah untuk siapa yang mampu untuk membayarnya. Bukankah ini untuk para anbiya, para nabi-nabi dan rasulmu ya Rabb? Bukan. Untuk siapa yang mampu membayarnya, kata Allah. Lalu orang yang menuntut ini bertanya lagi, dengan apa membayarnya ya Allah? Dengan apa menebusnya ya Allah? Maka Allah pun berfirman kepada hamba tersebut, dengan engkau memaafkan kesalahan daripada saudaramu, dengan itu engkau menebusnya. Jadi ketika seseorang memaafkan kesalahan daripada orang lain, Allah memberikan iming-iming, Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Apa? Berupa bangunan yang begitu indah, yang terbuat daripada emas, bertahtakan intan permata. Untuk orang yang mana memaafkan. Tapi kalau orang yang mana enggan memaafkan, tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Apalagi orang itu enggan memaafkan sampai memutuskan tali silaturahim, ini malah dibenci oleh Allah. Sampai Nabi SAW bersabda apa? La yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mana memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau orang memutuskan tali silaturahim, haram surga untuknya. Itu dalam Sahih Bukhari. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mana enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan semoga kita ini termasuk orang yang mana ringan dan mau memaafkan kesalahan daripada orang lain. Jadi tidak usah dendam dan tidak usah membuka aib orang. Kalau kita suka menutupi aib orang, walaupun kita tahu nih, walaupun kita tahu, tapi kita tutupi, Allah pun akan tutupi aib kita. Allah pun akan tutupi aib kita. Sampai-sampai nanti kelak di yaumul qiyamah, malaikat pun tidak tahu. Jangan dikira malaikat rakib dan atid ini tahu isi hati kita. Malaikat rakib dan atid tidak tahu isi hati kita loh ya. Yang tahu isi hati kita itu hanya Allah. Malaikat rakib dan atid ini cuma catat, ini melakukan ini melakukan ini. Ketika dilaporkan kepada Allah, baru Allah mengatakan, lemparkan ke dalam neraka amal ibadahnya. Kenapa? Niatnya tak bagus, bukan lillah, ini riya. Malaikat tak tahu isi hati daripada manusia. Maka malaikat itu yang mana tak tahu akan aib kita. Nanti kelak di yaumul qiyamah pun kita akan ditutupi aib itu, sampai satu pun makhluk Allah tidak mengetahui akan aib itu. Macam-macam sahabat tadi itu sahabat itu kalau dia termasuk juga orang yang mana menutupi daripada aib orang, itu dia kentut nanti sampai hari kiamat tidak ada tahu tu siapa yang kentut waktu di zaman Nabi SAW. Tidak ada yang tahu, karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia juga yang mana menutupi aib orang lain. Jadi kalau orang itu tak berpuasa, kita tahu, jangan nak diceritakan, itu aib dia. Aku melihat dia tak puasa tu, diceritakan, aku ketemu tadi pasar tengah, nyaman dia ada mesan es cendol. Misalkan gitu. Jangan, itu aib orang, tutupi. Walaupun kita ngelihat
Nah, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang itu berkaitan dengan manusia, yang akan membahayakan, mencelakai, memudaratkan daripada orang lain, boleh kita buka aib orang itu untuk menyelamatkan daripada orang lain. Selain daripada itu, tidak diperbolehkan kita untuk membuka aib daripada orang lain. Nah, dia mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini berhubungan dengan kita ini mau bicara pemilu, Ustaz. Jadi kita pilpres, Ustaz. Nah, ini kan masing-masing hari ini 1, 2, dan 3 ini apa namanya? Itu bisa terima kalau seandainya salah satu itu memilih satu. Tapi yang terjadi di WLM Group itu, yang satu menjelekkan satunya. Nah, menceritakan ini jangan pilih karena ini karena aib ini. Yang mau saya tanyakan itu, Ustaz, ini dibenarkan atau tidak? Mungkin maksudnya itu jangan pilih orang itu karena dia punya kekurangan di sini. Itu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang macam saya bilangkan tadi, negatif campaign itu boleh, bukan black campaign. Black campaign itu istilahnya kita menganutkan sesuatu yang tidak fakta, tidak benar. Itu namanya black campaign. Negatif campaign itu diperbolehkan di dalam undang-undang, diperbolehkan di dalam Islam pun diperbolehkan. Kenapa? Ini berkaitan dengan hidup ratusan juta rakyat ini. Tapi ingat, pastikan dulu kebenarannya. Kalau masih buram, dapat cuma dari WWA, cari selamat ya gitu. Ingat, tangan ini adalah lisan kita sekarang. Ketika fitnah yang kita sebarkan, jadi dosa jariah kita. Ini nyebarkan ke ini nyebarkan ini. Sebab apa? Yang kita share tadi, orang pun menyebarkan fitnah itu. Kalau kita tahu pasti kebenarannya, fakta. Ini misalkan, ini pernah korupsi. Ini faktanya, bukan hoak loh ya. Bukan hoak. Tapi fakta. Jangan pilih dia. Itu diperbolehkan. Karena ini berkaitan dengan ratusan juta rakyat ini. Ya, apa pemimpin yang tidak amanah? Jangan sampai kita mau dipimpin oleh orang yang tidak amanah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jangan pula sampai mengatakan, kalau kau benar iman, kau pilih yang ini. Sekarang model begitu pula nih. Jadi mau ngelihat iman orang bagus tuh ngelihat daripada pilihan presidennya. Dari mana tuh? Kita ini diberikan akal sama Allah, gunakan akal ini untuk berpikir. Cari pemimpin. Emang kok zaman sekarang nak cari yang terbaik tak bakal dapat. Tak bakal dapat. Nak cari terbaik tak bakal dapat. Nak model Sayyidina Umar, mimpi. Zaman sekarang, Sayyidina Umar memimpin, Masya Allah. Ketika paceklik, Sayyidina Umar berjanji sama Allah, tidak akan makan kecuali hanya makan roti kering dengan minyak saja, sampai Allah turunkan hujan. Kok zaman sekarang musibah terjadi sama rakyat, urusan kau lah cuma makan Indomie. Dia di rumah dinasnya, di Istana Merdeka, di rumah dinas gubernurnya, rumah dinas bupatinya, istilahnya rumah tangganya ditanggung negara. Ditanggung negara. Makannya tetap teratur, menunya tetap jelas, walaupun terjadi musibah sana kemari, tidak peduli dia. Kalaupun ada yang nginap semalam di tempat bencana, 100 kamera yang nyorot. 100 kamera yang nyorot. Untuk apa? Tidak ada lain. Biar nama bagus.
cari muka kata orang sama rakyat. Tu ini Masya Allah mimpi. Kok Sayyidina Umar tu, Sayyidina Umar tu pernah ketika beliau, apa bahasa sekarang ni, kalau keliling-keliling itu apa? Belusukan. Nah, bahasa sekarang belusukan. Ini Sayyidina Umar. Jadi kalau masalah belusukan ini bukan baru sekarang pemimpin ada melakukan itu. Dari zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu belusukan tiap malam. Pernah satu ketika Sayyidina Umar melihat yang mana di luar Madinah, pas gerbang Madinah itu, ngelihat ada satu khemah. Ternyata itu Badui. Badui itu biasa melakukan perjalanan, lalu di malam hari mereka membuat khemah dan beristirahat di situ. Lalu ditanya, ketika Sayyidina Umar mendengar suara teriakan dari dalam khemah itu, ada apa itu? Oh, itu bini aku. Kenapa istrimu? Mau melahirkan. Kata Sayyidina Umar, mau enggak yang mana aku panggilkan orang untuk membantu istrimu melahirkan? Oh boleh, silakan. Tahu siapa yang dipanggil ya? Beliau balik ke rumah, beliau langsung memanggil istri, ya bintal akramin, wahai anak keturunan yang mulia. Karena salah satu istri daripada Sayyidina Umar itu cucunya Rasulullah, namanya Ummu Kulsum. Jadi Ummu Kulsum ini anak Sayyidatu Fatimah Zahra, anak Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali. Jadi cucu Nabi ini dinikahi oleh Sayyidina Umar. Ya bintan akramin, mau nak engkau mendapatkan pahala yang besar? Tentu ya Amirul Mukminin. Kalau gitu siapkan barang-barang untuk membantu orang melahirkan. Tanpa babi bu, istri daripada Sayyidina Umar pun mempersiapkan. Bayangkan, presiden sama ibu negara bantu rakyat melahirkan tanpa ada sorotan kamera, tanpa ada yang tahu. Itu sampai di khemah itu, istri daripada Sayyidina Umar masuk membantu persalinan daripada istri Badui itu. Tidak lama terdengar suara bayi. Lalu istri Sayyidina Umar pun langsung memanggil Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin. Kaget ini Badui, Amirul Mukminin, ini pemimpin nih berarti. Apakah engkau Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab? Iya, kata Sayyidina Umar. Lalu yang di dalam sana, istriku Ummu Kulsum. Itu Badui itu langsung berkata, sungguh beruntung daripada diriku dan keluargaku, terutama anakku, karena tangan pertama yang menyambut dia ketika dia lahir di dunia adalah tangan daripada cucunya Nabi SAW. Itu Sayyidina Umar di luar, istri bantu persalinan, Sayyidina Umar masak. Sayyidina Umar yang membuat makanan untuk makan daripada Badui tersebut dan juga untuk istrinya nanti. Ada nak cari pemimpin macam ini zaman sekarang? Aduh, tapi kamera 1000. Setiap sudut nih, setiap sudut 50 kamera. Tidak akan kita temukan pemimpin yang macam ini. Zaman sekarang, maka kita nak dapatkan yang terbaik mungkin tidak ada. Tapi yang mana kecil lebih mudaratnya untuk kita. Nak cari terbaik. Ini politik di zaman sekarang ni, nak cari bersih tak ada. Nak cari bersih tak bakal dapat gitu. Paling tidak yang mana kecil mudaratnya. Terutama lihat daripada agamanya, ibadahnya bagaimana. Karena itu penting. Jangan kita pilih pemimpin yang ibadahnya lintang pukang. Bagaimana doanya akan didengarkan oleh Allah? Bagaimana doanya akan didengarkan? Maka jadi pemimpin ini berat, Pak. Bukan gampang. Itu pertama. Yang kedua, tanggung jawabnya besar. Kenapa? Bisa-bisa ibadahnya orang banyak, tetapi keluhan rakyat juga banyak. Neraka tempat dia. Ya Rab, waktu dia memimpin,
aku pernah tak makan ya Rab. Waktu dia memimpin, aku pernah jatuh karena jalan tu lubang ya Rab. Itu dipermasalahkan. Maka Sayyidina Umar sampai menangis. Ketika sahabat-sahabat Nabi melihat Sayyidina Umar menangis, ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis?" Kata Sayyidina Umar, "Kalaupun aku adil, aku akan dihisab." Kalau aku adil, in adil uhasib, aku akan dihisab. Kalau aku tidak adil, uaqib, aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Umar nangis. Maka kalau ditanya masalah share-share, cari kebenaran lo. Jangan sampai ini black campaign atau fitnah yang kita sebarkan. Hati-hati. Ini zaman pilpres, jangan sampai kita termasuk orang yang menyebarkan hoax. Dan jangan ikut-ikut campur lah masalah nyebarkan begitu. Kita kan ada akal, dikasih akal oleh Allah, bisa membedakan, bisa memilih. Cari tahu, zaman sekarang tambah modern. Mau cari tahu bagaimana ini pemimpin gampang, bagaimana karakternya, bagaimana ketika dia dulu misalkan dia pernah menjabat ini, kita bisa lihat bagaimana daerah yang dijabat sama dia. Oh, dia pernah jadi ini, kita bisa lihat zaman sekarang bagaimana dia menjadi pejabat ini ketika dia menjabat. Jadi kita bisa tahu. Dari situ akal kita gunakan, kita pilih sudah. Ya, ingat, pilih yang mana yang sedikit mudaratnya. Kalau saya bilang kan yang terbaik, susah zaman sekarang. Susah zaman sekarang. Kita nak usah lingkup pilpres saja Pak ya. Tak usah lingkup sampai jauh-jauh. Caleg ya Pak. Caleg aja Pak. Yang ada duit dia belum tentu jadi, apa lagi yang tak berduit. Maka caleg kau zaman sekarang ni, kau tak berduit, kau ngandal ini, dah tak usah lah. Capek-capekkan tenaga kau ya. Tak ada bakal dipilih. Rakyat sekarang ni udah termakan daripada sistem demokrasi gitu. Caleg datang, berapa kau nak kasih? Tembak langsung. Oh, besar boleh lah. Kalau segitu bagus aku milih dia. Ini rakyat zaman sekarang ni. Maka kalau orang tak berduit, ada bakal dipilih. Yang berduit aja belum tentu terpilih, apalagi yang tak. Ini lingkup caleg Pak, kota, kabupaten, provinsi. Ya apa, skala pilpres. Maka yang sedikit mudarat untuk kita. Mana pilih satunya. Jangan kita nak ikut-ikut menyebarkan sesuatu fitnah ni untuk kita perbaiki susah Pak. Tak salah saya pernah ceritakan, tak salah itu. Ada satu orang datang kepada guru saya. Guru saya ni Al-Habib Umar bin Hafid yang ada di Hadramaut Yaman. Datang kepada beliau meminta maaf karena beliau pernah memfitnah daripada Habib Umar. Kata Habib Umar, diambil kemoceng yang bersih tu, bulu-bulu ayam tu, kemoceng. Ini pegang dari rumahku kata Sayyidina Umar, sampai kau pulang kau lepaskan kemoceng ini sampai bersih, sampai tidak ada di kayu rotan tu kemoceng tu. Baik, habis itu kau kembali lagi, kau ambil lagi bulu-bulu kemoceng yang kau lepaskan tadi. Dia pun berangkat dari rumah Habib Umar sampai ke rumahnya. Habis dia lepas, kembali lagi dia dikumpul-kumpulkan kemoceng itu. Pas dilihat, kok cuma sedikit, mana yang lain? Ya Habib, terbawa angin sehingga berterbangan kemana-mana. Begitu juga fitnah yang kau sebarkan. Kau coba perbaiki bagaimanapun, tidak akan bisa, karena sudah tersebar kemana-mana. Maka hati-hati pilpres ini. Kalau kita dapat broadcast, sharean dari teman, udahlah, jangan ikut-ikut campur lah. Mungkin apa, ini belum tentu benar apa tidak ni. Zaman sekarang Pak, casing bagus, ternyata dalam
hancur. Casing iPhone dalam Xiaomi. Zaman sekarang, Pak. Banyak yang seperti ini. Kita tak tahu nih. Oh macam benar. Tahu-tahu fitnah. Tahu-tahu fitnah. Janganlah kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah itu. Maka bijaklah kita bermedsos. Kalau dapat kiriman, ngelihat status orang, jangan langsung main kita bagikan, kita share. Jangan. Cari tahu dulu kebenarannya. Benar apa enggak. Bijaklah kita dalam bermedsos. Bijaklah kita menggunakan daripada handphone kita dan juga tangan kita. Karena zaman sekarang tangan kita ini adalah lisan kita. Paham ya? Okay, insyaAllah berapa menit lagi? 2 ayat. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga pengajian ini jemaah tetap konsisten kuat hatinya untuk selalu dalam rahmat di firman Allah. Demikian, terima kasih semuanya. Semoga jadi ladang amal kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi. Alhamdulillah.